Kak, Mas mau minta air panas yang gulanya yang banyak. Halo Sobat Doder, Selasa 14 Februari menjadi catatan bersejarah hari ini. Program MBG dibawa ke sidang MK. Dijadwalkan mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah. Ini penggunaan APBN serampangan kasus skandal Sendok Garpu senilai 4 triliun. Bayangkan. Nah, tapi nanti kita kupas bersama Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FMR dan selamat pagi Cak Jarot dan seluruh masyarakat Indonesia. Apa kabar Cak Jarot? Alhamdulillah. Oh, pokoknya ada saja beritanya Mas. Iki menarik Kang. Jadi Ya, ketika hari ini sidang, sehari sebelumnya ini kan pelepasan Anwar Usman sebagai hakim MK yang pensiun lah mendadak iki kok ngeblak iki ceritanya kepiben Kang. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Wisuda Purna Bakti Hakim Konstitusi dan penyambutan Hakim Konstitusi telah selesai. ya banyak tafsir ya dengan pingsannya Paman Usman ini, Paman Gibran ini. Bisa jadi dia agak berat meninggalkan MK. Atau bisa jadi terlalu berat dia meninggalkan jejak-jejak yang tidak bisa dihapus dari apa yang dilakukan dia selama menjadi ketua MK. Semua bisa dicek di jejak digital, dan saya rasa satu-satunya hakim ketua MK di Republik Indonesia ini yang penuh kontroversial dan terlalu berani mengambil keputusan. Berbeda sekali dengan kalau kita lihat pamitan terakhir saat dia meninggalkan MK, sungguh luar biasa menyedihkan dan juga mengkhawatirkan karena semuanya adalah kontradiksi dengan apa yang dia lakukan selama 15 tahun menjabat ketua MK dengan apa yang diucapkan dalam kata terakhir di MK itu tadi. Ketika Anwar Usman geblak pingsan, responnya netizen luar biasa, dikait-kaitkan dengan seperti film-film yang menakutkan itu Mas. Ini adalah adab, ini adalah karma, atau ini si Usman tidak kuat menanggung risiko karena apa? Melakukan kesalahan fatal ketika meloloskan Gibran sebagai di Pilpres 2004. Sesungguhnya hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan paling tidak menambah musuh satu, yaitu karena apa? Tidak mungkin melahirkan putusan yang memuaskan semua pihak. Perkara apapun dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi itu catatan sekalian merupakan pengalaman yang saya alami selama 15 tahun di MK, dan saya telah menyusun sebuah buku, dua buah buku malah, yaitu Kota Pandora 1 dan Kota Pandora 2. Saya beberkan apa adanya tanpa tedeng aling-aling, apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, dan apa yang saya lakukan. Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun, secuil pun mundur untuk menegakkan kebenaran. Dan tentu saja saya akan mengakhiri dengan sebuah syair yang cukup terkenal atau apapun namanya, bahwa siapa yang menabur angin akan menuai badai. Jadi ini kan ada namanya juga kebetulan ya, sesuai dengan yang disampaikan Paman Gibran bahwa semua adalah takdir Allah. Nah ini kan pertama bicara hari ini yang soal MBG akan disidangkan di MK, dan juga masih ada kaitannya dengan MBG dan juga Paman Gibran. Jadi ada siswa SD di Jakarta yang juga pingsan
siswa SD pingsan karena MBG sudah datang tapi belum juga disajikan karena menunggu Gibran. Jadi telat hanya sampai sekitar 2 jam dan setelah diketahui ternyata anak ini belum sarapan dari rumah karena berharap dapat jatah MBG sehingga dia tidak makan. Nah, sialnya ketika makanan sudah datang tidak segera disajikan dan tidak segera disantap karena menunggu Gibran datang dan si anak SD itu pingsan. Sama pingsannya dengan Paman Usman, Paman Gibran. Ini takdir. Rentetan peristiwa itu telah membuka mata kita semua, membuka seluruh rakyat Indonesia bahwa Paman Gibran dan juga Gibran ini setidaknya menimbulkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita ngurut dada karena ada pelanggaran, ada pemaksaan, ada ketidakadilan, dan ada kemungkinan kemunafikan. Sedikit Oke. Mas, siapa Hmm. si Anwar Usman? Anwar Usman ini adalah paman Gibran karena apa? Dia menikahi bibinya. Jadi dia dianggap Adiknya sebagai Jokowi. paman Usman. Nah, ketika Pilpres 2004, ini Gibran tidak lolos, tidak memenuhi syarat kualifikasi umur. Umurnya baru 37 tahun. Padahal konstitusi mensyaratkan minimal 40 tahun. Nah, oleh sang paman, ini diubah persyaratan. Sehingga dia vonis bersalah. Karena apa? Mengubah peraturan. Karena kepentingan, konflik kepentingan. Memang Paman Usman ini seperti tidak tahu diri ya. Mohon maaf ya Paman ya. Maaf nih saya harus agak lama sedikit. Ya. Waktu pidato terakhir saja kita lihat dia membetulkan togaknya itu hampir 1 menit di muka publik dan itu sebetulnya tidak patut sebetulnya. Oke lah, itu hal lain. Tapi saya akan membacakan putusan MK yang memutuskan bahwa Paman Usman ini, Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap putusan yang dilakukan untuk keponakannya Gibran menjadi wapres dengan mengubah usia. Jadi putusan yang menunjukkan bahwa Paman Usman melakukan pelanggaran berat itu tertuang dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023. Tercatat ada 5 prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilanggar. Pertama, prinsip ketidakberpihakan. Kedua, integritas. Ketiga, kecakapan dan keseksamaan. Keempat, independensi. Dan kelima, kepantasan dan kesopanan. Hakim terlapor yaitu Paman Usman dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan MK, jabatan sebagai Ketua MK, sekaligus memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan baru sesuai peraturan perundang-undangan. Anwar Usman dikenakan sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua MK sampai berakhir masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Selanjutnya tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri mengambil keputusan terkait perselisihan hasil pemilu, baik pemilu presiden, wakil presiden, DPRD, DPD, gubernur, maupun wali kota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Nah, putusan ini tidak bulat dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap Usman. Anggota Majelis Kehormatan MK, Bintan Saragim, menyatakan berbeda dissenting opinion yang intinya sanksi terhadap Anwar Usman seharusnya pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Hakim Konstitusi sebab Anwar Usman dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat. Nah, anehnya setelah diputus dia tetap menjadi hakim, tidak mengundurkan diri, dan ini juga menjadi pelanggaran baru buat Anwar Usman. Kalau kita kaitkan dengan pernyataan Anwar Usman dalam pidato perpisahan, ini kan sangat bertentangan yang dikatakan harus legowo, harus menerima takdir. Tapi yang terjadi adalah dia tetap berusaha mempertahankan diri sebagai Hakim Konstitusi dan kemudian dipulihkan lagi namanya dan dia menjabat lagi menjadi hakim meskipun tidak menjadi Ketua MK. Pidatonya Paman Usman terakhir kali bagaimana dia menyatakan permohonan maaf dan mengulang lagi bahwa satu putusan hakim itu sama artinya membuat satu musuh. Dan juga kalau kita dengarkan, dia menyebut ada 3 nama hakim. 3 nama hakim yang berulang-ulang dan juga menyiapkan buku kotak Pandora. Jadi itu sekali lagi untuk adik-adik saya karena saya tahu persis siapa
Ananda Adis Kadir, dulu panggil saya Om, sekarang ya panggil Abang. Ya begitu juga Adi Lili, karena saya tahu persis, karena mereka hakim dari Mahkamah Agung, dan tentu saja adik saya yang mulia Pak Soehartoyo. Kalau kita sebagai publik, sebagai masyarakat awam membaca apa yang tersirat dari yang dikatakan Paman Usman ini, Paman Gibran ini, dia menyebut 3 hakim berkali-kali itu. Tiganya itu adalah Adis Kadir, Lili, sama Soehartoyo. Kita membaca ini sebuah titipan. Dia menitipkan sesuatu pesan, atau mungkin pernah disampaikan sebelumnya, tapi dia pertegas lagi dalam salam perpisahan ini. Apakah itu berupa ingin supaya menyelamatkan Paman Usman, atau ada hal-hal lain yang harus dijaga oleh ketiga hakim ini, karena dia juga menyinggung hubungan personal sebagai kanda, sebagai dulu si Kadir menyebut Hakim Usman itu sebagai Om. Jadi si Paman Usman ingin menunjukkan bahwa kalian itu anak buah saya, kalian itu bukan siapa-siapa, masih kita satu keluarga atau punya ikatan yang bagus. Jadi tolong jaga nama baik saya dan lain sebagainya. Tapi ya dilalanya, ya kalau orang bilang dilalanya, kalau orang Arab bilangnya qadarullah. Nah, di saat yang sama dia seperti yang tadi Cak Jarod sampaikan, bahwa siapa menabur angin dia menuai badai. Dan baru sedikit mungkin yang ditunjukkan dari qadarullah ini, dia kemudian pingsan hanya beberapa saat dia setelah pidato perpisahan terakhir. Ini pesan yang sangat penting dan sakral buat kita, bahwa harus jaga mulutmu, jaga tindakanmu, dan juga jaga perilakumu. Harus konsisten antara hati dan perbuatan. Jika tidak, maka akan bergejolak di pikiran kita, di hati kita, yang lama-lama kita tidak kuat dan pingsan itu tadi. Pingsannya, katanya Anwar Usman, itu karena dia mencot ya, lapar karena belum sarapan, dan juga baru melean, baru begadang. Pertanyaannya gini ya, kalau memang seperti itu, kenapa dia melakukan itu? Ini satu hal, bahwa dia gelisah mengakhiri masa pensiunnya, memasuki masa pensiun. Yang kedua adalah bagaimana dia menyiapkan buku Kotak Pandora. Apakah menjadi Pandora membuka segala kejahatan yang dilakukan, atau kejahatan yang dia lakukan karena instruksi orang lain? Kira-kira seperti itu kan? Saya sih menduga buku ini bukan buku yang mencerdaskan. Ini buku berupa kegelisahan yang dituangkan dalam bentuk buku. Kegelisahan apa? Selama dia menjabat 15 tahun di MK, yang dia lakukan adalah ketidakadilan. Sudah nyata-nyata itu mengubah hukum untuk kepentingan satu dinasti, itu sudah jelas kejahatan, dan sudah diputuskan itu melakukan pelanggaran berat. Apalagi yang mau diingkari dari keputusan itu akan akan diputihkan dengan buku Kotak Pandora itu. Ya, itu hak dia untuk membuat buku. Tetapi apa artinya sebuah buku kalau kita juga mereview pada apa yang dilakukan Rismond? Sebuah buku 700 halaman harus hilang dalam satu pernyataan bahwa ada revisi. Jadi ini ada semacam itu tadi, seperti yang kemarin tadi dikatakan, inflasi juga ini, inflasi intelektualitas, sehingga nggak bermakna lagi karya-karya kaum intelektual di mata publik. Nah, lagi kembali kepada soal buku Kotak Pandora itu, dan kita kaitkan lagi-lagi dengan kalimat terakhir, pernyataan terakhir salam perpisahan Hakim Paman Usman ini, yang mengatakan bahwa dia keluar dari gedung Mahkamah Konstitusi ibarat bayi yang baru lahir. Sebegitu yakinkah dia menyatakan seperti itu, dan ukurannya apa? Dia mengatakan bahwa keluar dari gedung MK seperti bayi baru lahir. Lalu putusan MK nomor 23 tahun 2023 itu, putusan MK nomor berapa Rupa? 90. Itu apa? Nomor 90 ini ya putusannya dia, ya nomor 90. Lalu apa itu? Kalau itu bukan sebuah pelanggaran nyata yang menyatakan bahwa Paman Usman melakukan pelanggaran serius dan berat terhadap etik. Jadi itu tidak perlu pembuktian lagi.
dari seluruh pemberitaan, dari seluruh hasil-hasil sidang sudah bisa disimpulkan, dan rakyat kita itu tidak harus mengikuti irama mereka. Kita punya penilaian sendiri apa yang dilakukan pejabat kita, pelanggaran-pelanggarannya, perilakunya, sikap, tindakan, dan perbuatannya. Semua tidak harus dijelaskan. Kita bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang mereka lakukan. Jadi bahwa mereka mampu menutupi grand design, siapa yang ada di belakang mereka, yang terbaca di kita, di media, di TV online dan juga medsos, bahwa putusan itu adalah mengubah batas usia calon pemimpin pejabat negara. Meskipun kemudian tidak diubah, tapi dia menggunakan frasa, oke, usianya belum sampai, tapi dia sudah pernah menjabat. Ini kan rekayasa yang sangat telanjang Iya. yang dilakukan untuk memuluskan salah satu pihak, yaitu keluarganya, dan ini jelas-jelas menyalahi prinsip keadilan. Jelas-jelas sebagai hakim dia tidak berdiri di tengah, tapi memihak. Dan ini ada pertanggungjawabannya. Kalau mengikuti komentar netizen, ya ini masih sekian persen dari pertanggungjawaban yang diterima oleh Paman Usman saat di dunia. Bisa jadi nanti di akhirat ada lebih besar lagi, tapi kita tidak akan menjangkau terlalu jauh karena itu akhirat. Yang kita lihat hari ini saja, kenapa dia pingsan pada saat harus meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi. Barangkali Anwar Usman seharian mendengarkan lagu Reggie Krise. Judulnya Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita, berkata kaki kita tentang apa yang dilakukan. Itulah yang membuat setiap manusia tidak berdaya menjelang akhir hayatnya. Sebuah lagu religi yang menyentuh yang dinyanyikan almarhum Chrisye. Ya, lagu itu yang diciptakan oleh Taufik Ismail dan dinyanyikan Chrisye, ya, memang itu menyentuh sekali, dan buat orang yang punya hati tentu dia akan merasa lagu itu sebagai semacam pengingat untuk kita berhati-hati. Nah, tetapi kelihatannya Paman Usman ini tidak sejalannya hati dan pikirannya, berkecamuknya pikiran di dalam otak dia di akhir masa jabatan, sehingga yang muncul adalah bayangan semu dan pikirannya melayang-layang sehingga tidak mampu lagi mengendalikan pikirannya, akhirnya jatuh pingsan. Dan itu pelajaran baik untuk kita semua. Sekali lagi, sebagai menjadi hakim itu adalah wakil Tuhan. Tuhan tidak boleh main-main dengan putusannya. Dan kita juga sekali lagi ingin mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh tokoh senior hakim kita, bahwa 2 dari 3 hakim masuk neraka. 2 dari 3 hakim masuk neraka. Itu penting. Ya, saudara, kita akhiri dengan ucapan supaya kita istiqomah. Assalamualaikum, Cak Dolo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.